Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, kembali lagi ya di Keluarga Kecil Channel. Kali ini saya mau belanja ke pasar tradisional untuk kebutuhan dapur yang udah mulai habis ya. Jadi saya beli ini bubuk serikaya itu harganya 2.000. Terus ini saya lupa ini jahe harganya berapa gitu ya. Terus ada bumbu marinasi ini harganya 11.000. Terus kayu manis ini harganya 2.000. Terus tempe itu 6.000. Cabai itu harganya 32.000. Saya beli setengah kilo. Oke, baik. Setelah mengeluarkan semua apa yang saya beli tadi, terus selanjutnya adalah saya me, apa ini namanya ya, mengeluarkan batang-batang dari cabenya gitu ya. Jadi nanti ketika saya mau memasak dan itu waktunya mepet gitu ya, jadi saya nggak perlu lagi membuang batang 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 apa sih ini, batang cabenya lagi, maaf ya saya kurang konsentrasi. Jadi saya tinggal blender aja, terus saya kupas bawangnya gitu. Jadi tidak terlalu sulit dan tidak memakan waktu lama. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Semoga Bunda dan keluarga sehat selalu ya. Gimana belanjanya Bunda? Hari ini banyak gak yang Bunda beli ke pasar gitu? Kalau untuk makan siang rencananya Bunda makan siangnya masak atau beli atau bagaimana gitu? Kadang-kadang kan kita sebagai ibu rumah tangga ada juga masa magernya gitu ya. Kadang saya juga gitu. Jadi ketika datang mager itu paling males masak gitu. Dan kebetulan sih kalau di Padang itu ada yang namanya rumah makan Ampera. Mungkin kalau di Jawa atau di luar Sumatera Barat gitu ya, ada juga rumah makan Padang itu yang namanya Ampera. Jadi kalau rumah makan Ampera itu harganya itu lebih murah dari rumah makan yang terkenal gitu, rumah makan Padang yang terkenal gitu. Kalau misalnya untuk rumah makan Ampera itu kalau di sini minimal itu kalau beli satu bungkus nasi untuk stok satu orang yang makan itu harganya paling rendah itu 12.000 gitu. Atau kalau tempat langganan saya itu belinya satu bungkus nasi bungkus nasi Padang itu harganya 15.000. Kalau kita beli ikannya aja, menu proteinnya aja gitu ya, tanpa nasi itu harganya 10.000 gitu. Nah, kadang-kadang saya kalau misalnya saya mager gitu kan, saya pengen pengen gulai untuk suami tapi saya lagi malas masak gitu ya, udah saya beli aja tempat langganan saya gitu. Dan itu pun kadang-kadang kalau misalnya sering-sering itu agak ini ya gitu, agak perlu dipertimbangkan juga ya gitu. Karena kita harus memikirkan juga untuk budget ke depannya gitu. Kalau kita pikir ya untuk 10.000 itu kalau kita masak sendiri gitu ya, itu udah bisa untuk misalnya 3 atau 4 orang untuk makan sehari gitu ya. Terus tapi ini malah karena saya mager itu saya pakai untuk beli menu protein untuk satu kali makan saja, dan itu kayaknya bagaimana, tapi sesekali nggak apa-apa, tapi kalau dipakai tiap hari tentu tidak gitu, tidak dianjurkan. Nah, setelah itu cabenya saya selesai pisahkan dengan batangnya, selanjutnya saya memisahkan lagi ini saset-saset dari marinasi ya gitu. Jadi saya beli satu renteng itu isi 12, harganya 11.000. Terus bagi saya setelah saya mengenal bumbu marinasi ini, saya merasa sangat terbantu gitu untuk olahan ikan, olahan udang, olahan cumi atau olahan perikanan atau ayam itu sangat terbantu gitu. Karena basicnya itu tidak pintar masak tapi bisa masak gitu ya. Dengan adanya bumbu marinasi ini sedikit masakan saya itu terasa lebih enak gitu, lebih enak dari biasanya gitu. Nah, ini saya kumpulkan ada beberapa menu sasetan yang saya simpan di kulkas ya. Jadi menu marinasi ini saya simpan dalam kulkas ya Bunda gitu. Karena kenapa? Kalau saya taruh di luar itu khawatirnya nanti kurang pas aja sih rasanya gitu. Kayak mungkin lebih segar aja kalau saya masuk ke dalam kulkas. Ini ada bumbu nasi goreng di dalamnya, ada bumbu gulai atau kari juga ada, terus bumbu bawang putih bubuk juga ada, terus
pada bubuk juga ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya saya kumpulin jadi satu gitu ya. Jadi kalau saya mau masak, saya tinggal ambil aja dalam kulkas. Terus selanjutnya saya mau bikin, nah ini adalah menu sarapan favorit dari saya, suami, dan anak-anak gitu. Kalau untuk anak saya yang gadis-gadis, ini bubur kacang hijaunya mereka makan rotinya sama kuahnya aja. Nah, kalau misalnya saya dengan suami, dengan anak sulung itu makan semuanya gitu ya. Ada bubur kacang hijaunya, terus ada rotinya gitu. Tapi kalau anak saya yang gadis-gadis itu enggak, mereka makan roti dengan kuahnya aja. Nah, kenapa saya bikin bubur kacang hijau lagi? Karena kemarin itu bubur kacang hijau yang saya bikin itu kayaknya rasa ada yang kurang deh gitu. Kok tidak seenak seperti biasanya gitu. Jadi mungkin saya kurang maksimal dalam persiapkan bumbu-bumbunya gitu. Jadi kayak terasa kalau saya tanya ke suami gitu ya, gimana rasanya gitu kan, bubur kacang hijaunya gitu. Nah, beliau sih bilang oke gitu, tapi gak habis gitu. Rasanya enak, tapi yang beliau makan itu gak habis gitu. Jadi akhirnya saya mikir, ya emang sih kok gak kayak biasa gitu ya, gak seenak yang saya bikin biasanya gitu. Nah, akhirnya ya udah saya maksimalkan lagi, bikin lagi, saya lengkapi lagi, karena kemarin kalau di video kemarinnya itu kan bubur kacang hijaunya ada bumbu yang kurang ya. Ada yang saya bilang kemarin kayak ada bumbu yang kurang gitu. Kalau Bunda Ngah mungkin di situ bisa tahu ya bumbu yang kurang itu apa. Nah, selanjutnya ini saya memasukkan santan. Jadi santan itu ada yang namanya santan kental dan santan tidak kental ya. Jadi santan yang saya beli ini adalah santan harganya 5.000. Nah, kata ibu saya biasanya gitu kalau nggak salah ya, kalau ingin kuahnya kental, apakah itu santan, apakah itu gulai gitu kan, masukkan dulu santan yang tidak kentalnya, setelah itu digabung, setelah mendidih baru masukkan santan yang kentalnya. Terus ini saya masukkan santan yang tidak kentalnya, terus saya masukkan bumbu vanili gitu ya. Bumbu vanili saya masukkan, terus ini saya masukkan gula. Gula ini kalau tidak salah kemarin ada sekitar 10 sendok ya, 10 sendok makan gitu. Terus saya aduk-aduk lagi biar merata, biar nggak mengumpal gulanya di bawah. Terus ini tadi karena di satu kotak yang kecil tadi itu kurang dari 10 sendok gitu ya, saya tambah lagi di kotak yang satu lagi gitu. Karena memang tempat gula di rumah saya itu tidak ada tempat khusus, saya jadi memakai kotak tempat susu herbal punya ibu saya. Terus setelah saya tambahkan lagi gula dari tempat yang satu lagi, saya aduk-aduk lagi nih gulanya gitu. Saya cobain nanti gitu kan. Terus saya cobain setelah rasanya ada sedikit pas gitu kan, barulah saya tambahkan bumbu yang lainnya. Gimana Bunda? Kalau Bunda dan keluarga apakah suka bubur kacang hijau juga, ataukah di sana ada yang menjual bubur kacang hijau untuk sarapan pagi? Kalau memang ada, boleh sharing-sharing ya. Mungkin kita bisa share. Biasanya bubur kacang hijau di tempat Bunda itu kawan menunya apa. Kalau di Padang itu namanya bubur kacang padi ya Bunda, bukan bubur kacang hijau. Terus setelah itu saya masukkan juga susu kental manis gitu. Susu kental manis itu nggak banyak ya, ada sekitar 2-3 sendok aja gitu. Karena kalau misalnya pakai gula juga mungkin kurang pas rasanya gitu. Terus saya aduk-aduk lagi. Kalau di Padang itu seperti yang saya ceritakan ya, kalau untuk di Padang ini namanya bubur kacang padi gitu. Kalau di luar Padang atau di luar Sumatera Barat mungkin ini disebutnya sebagai bubur kacang hijau. Nah, kalau lihat dari tampilannya ya, kayaknya saya udah pede banget gitu. Udah pede banget, ini rasanya udah yakin enak sih gitu, karena saya lihat sih pertama dari santannya, ini saya lagi cobain ya, ini rasanya udah pas atau belum gitu. Terus dari santannya, ini saya lihat santannya ini sudah terlihat kental dari dibandingkan bubur kacang hijau yang saya bikin sebelumnya gitu. Dan ini saya juga rasakan pasnya atau enggak gitu kan. Setelah ini ada bumbu-bumbunya yang masuk. Terus yang bedanya kalau di bubur kacang hijau yang kali ini itu saya tambahkan ada susu kental manis, terus saya masukkan kayu manis. Nah, kalau di Padang kayu manis itu disebut kuli manis gitu. Nah, akhirnya ini adalah tampilan jadi dari bubur kacang hijau kami ya Bunda, dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.